Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita bersyukur pagi hari ini Tuhan memberi kita kesempatan kita bisa belajar firman Tuhan bersama-sama melalui program Roti Gembala. Pagi hari ini saya akan bawakan renungan firman Tuhan dengan judul Milik Tuhan. Tidak perlu diragukan, apapun yang ada di dunia ini termasuk hidup kita itu semua adalah milik Tuhan. Renungan pagi hari ini akan saya mulai dengan sebuah cerita. Ada seorang ayah yang punya seorang anak laki-laki. Anaknya ini tinggal di luar kota untuk bekerja, jadi tinggalnya jauh dari ayahnya. Tapi mereka masih saling berhubungan, masih saling telepon, video call, masih saling berkomunikasi sekalipun jarak jauh. Kemudian ayah ini karena melihat anaknya ini jauh di luar kota dan dia bekerja, maka ayah ini berpikir bahwa anak ini pasti butuh modal untuk dia bisa bekerja dengan baik. Maka ayahnya membeli sebuah mobil dan kemudian ayahnya berkata kepada anak itu, "Ini ada mobil milik ayah. Kamu pakai aja untuk kamu beraktivitas di sana. Kamu bekerja, kamu beraktivitas sehari-hari, pakai aja mobil ini. Ini mobil ayah beli untuk kamu pakai." Kemudian anak ini senang sekali, dia berterima kasih kepada ayahnya dan dia berkata, "Baik, aku akan manfaatkan sebaik-baiknya pemberian ayah." Bukan pemberian sebenarnya, pinjaman, karena itu milik ayahnya. Lalu waktu berlalu dan anak ini sudah selesai dalam kegiatannya di luar kota, pekerjaannya, dia kemudian pindah ke kota yang sama dengan ayahnya. Dia pulang ke rumah. Ketika dia pulang, dia bawa mobil ayahnya yang dipinjamkan untuk dia pakai selama di luar kota itu. Dan ketika ayahnya melihat kondisi mobil itu, ayahnya tidak kelihatan senang karena mobil itu datang dalam kondisi yang kotor, tidak terawat, banyak coretan, bau asap, dan mesinnya berkerak, jalannya nggak enak. Pokoknya mobil ini dalam kondisi yang tidak terawat. Kemudian ayah ini tanya kepada anaknya, "Kenapa kok mobil ini jadi kayak gini, nak?" "Iya ayah, aku mempergunakan mobil ini dan aku memodifikasi mobil ini sesuai dengan seleraku, sehingga aku lebih nyaman kalau aku berkendara kemana-mana." Tapi ayahnya berkata, "Sebenarnya ini kan mobilnya ayah, bukan mobil kamu. Maka kamu harus mengembalikannya sebagaimana kondisi awal, yaitu dalam kondisi yang mulus, baik, dan terawat." Bapak Ibu Saudara, cerita ini sebenarnya menggambarkan hidup kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika kita lahir di dalam dunia ini, kita itu adalah makhluk roh. Manusia itu makhluk roh yang punya jiwa. Jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kemauan atau kehendak, dan tinggal di dalam tubuh daging. Tubuh daging ini, tubuh ini adalah kendaraan, mobil yang tadi dipinjamkan oleh ayah kepada anaknya. Demikian hidup kita. Tuhan meminjamkan kita tubuh ini selama kita hidup di dunia, supaya kita merawat tubuh kita ini bisa dipakai untuk beraktivitas selama kita hidup di dunia, sampai Tuhan panggil kita atau Tuhan datang kedua kali. Tapi seringkali tanpa kita sadari, kita memodifikasi kendaraan ini sesuai dengan kemauan kita. Kita tidak merawatnya karena kita merasa ini badan-badanku sendiri. Aku yang merasakan kalau sakit, aku yang setiap hari ada di dalam tubuh ini, jadi ini hakku. Sebenarnya tidak sesederhana itu, Bapak Ibu Saudara. Kita baca ayat-ayatnya di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 terjemahan baru. "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Dua ayat ini jelas berkata bahwa tubuh kita ini bait Roh Kudus.
Roh Kudus diam di dalam diri kita, dan kita ini bukan milik kita sendiri. Kita ini sudah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Siapa? Tuhan yang menebus hidup kita. Jadi hidup kita ini milik Tuhan. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tapi sering kali kita lupa, kita merasa tubuh ini milik kita sendiri, kita seenaknya. Kita membuat tubuh kita ini ada dalam keadaan yang tidak sehat. Contohnya kita tidak menjaga pola hidup yang sehat, istirahat kurang, makan tidak diatur, kemudian kita tidak pernah berolahraga atau jarang berolahraga. Itu sudah merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, karena ini adalah modal yang Tuhan berikan kepada kita. Belum lagi seperti mobil tadi penuh asap. Kalau tubuh kita penuh asap karena kita merokok, kita nge-vape, tubuh kita bergerak karena kita suka minum minuman yang ada mengandung alkohol yang tidak sehat, atau tubuh kita ini seperti kendaraan tadi penuh coretan, kita tato di mana-mana tubuh kita. Bukankah kita sedang tidak menghargai pemberian Tuhan atau pinjaman Tuhan, modal yang Tuhan berikan kepada kita ini, hidup kita ini, kita perlakukan seenaknya? Bapak Ibu Saudara, saya pagi hari ini tidak mau berdebat tentang boleh atau tidak seorang Kristen itu merokok, nge-vape, minum minuman beralkohol, bertato, yang sering kali diperdebatkan oleh banyak orang Kristen. Pagi hari ini saya tidak mau mengajak berdebat tentang hal itu. Saya tidak berkata boleh atau tidaknya, tapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan kembali. Sebagaimana ayah ini mempercayakan mobilnya untuk dipakai sebagai kendaraan dalam beraktivitas anaknya di luar kota, demikian tubuh ini Tuhan pinjamkan kepada kita selama kita hidup di dunia, supaya kita bisa beraktivitas dengan baik, bisa bekerja, bisa belajar, bisa melayani Tuhan, bisa beribadah dengan baik. Kalau tubuh kita tidak dalam kondisi yang prima, maka kita tidak bisa menunaikan tugas pelayanan kita di dalam hidup kita ini sesuai panggilan kita masing-masing. Tidak bisa kita lakukan dengan baik. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini bukan tentang boleh atau tidak kita mengkonsumsi ini dan itu, kita melakukan ini dan itu, kita menaruh ini dan itu di tubuh kita. Bukan tentang boleh atau tidaknya, tapi mari kita masuk dalam perenungan. Pantaskah jika Tuhan sudah memberi kita kepercayaan untuk mengelola, merawat tubuh ini selama kita hidup di dunia, kemudian kita mengembalikannya dalam kondisi yang tidak baik, seperti semula Tuhan berikan sempurna baik? Apakah kita masih menghargai pemberian Tuhan dalam hidup kita ini, tubuh kita ini? Apakah masih kita hargai? Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita ingat, hidup kita, tubuh kita, semua yang ada dalam hidup kita itu bukan milik kita. Semua yang kita miliki dalam hidup ini, tubuh ini, itu adalah milik Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara sudah mendengar firman, kemudian menyimpan dalam hati dan melakukannya. Belas segala hormat, pujian, kemuliaan kembali hanya kepada Tuhan Yesus saja. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapak, firman Tuhan mengingatkan kami pagi hari ini. Kami harus menghargai karya Tuhan, pemberian Tuhan atas hidup kami, kasih Tuhan berupa tubuh yang sudah Tuhan berikan kepada kami ini. Kami harus jaga dengan baik, kami harus rawat dengan baik, kami harus memastikan ketika kami mengembalikan kepada Tuhan, ketika Tuhan panggil kami atau ketika Tuhan datang kedua kali, tubuh yang kami pakai ini kembali dalam keadaan yang baik, yang prima, sehingga Tuhan disenangkan. Terima kasih buat firman-Mu, tanamkan meteraikan dalam hati kami, jadikan kami pelaku firman-Mu yang setia. Pagi hari ini yang mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dalam aktivitasnya hari ini, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang pegang kendali hidup kami. Kami yakin, kami percaya hari ini kami berkemenangan bersama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.